begitu saja. Terus itu masih muda banget ya. Terus saya bilang, saya mau ditarik ke Medan keluar itu. Langsung dia urus semua. Semua dia urus. Saya nggak tahu apa. Kami ketetapan sipil. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqan Jalan. Hati wanita mana yang tak nelangsa ketika buah hatinya selama 45 tahun tak dapat kasih sayang dari ayah kandungnya? Wanita mana yang tak menangis saat buah cintanya tak mendapat pengakuan dan tak dipedulikan oleh ayahnya? Itulah yang dirasakan Rosmawati Ginting selama ini. Bertahun-tahun lamanya, ia memendam segala kepiluan karena pernikahannya dengan Hotma Sitompul yang digelar secara sah pada 1975 silam tak diakui oleh Hotma. Sang pengacara yang belakangan diketahui sudah menikah 3 kali, dituding telah menutupi sejarah pernikahannya dengan Rosmawati dan hanya mengaku menikah 2 kali. Kemarin, di hadapan awak media, Rosmawati menceritakan bagaimana awal mula pertemuannya dengan Hotma sampai keduanya menikah meski sempat ditentang keluarga, hingga pada akhirnya berpisah begitu saja. Waktu itu masih muda banget ya. Terus saya bilang, saya mau ditarik ke Medan keluar. Langsung dia urus semua. Semua dia urus. Saya nggak tahu apa. Sampai catatan sipil. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqan Jalan Keramat Raya. Tanggal 8 Oktober. Waktu itu saksinya dari Hotma, pihak Hotma, Agus Dasaat itu sepupunya. Kemudian Pak Syahrul Taib, adiknya dulu Menteri PDK Sarif Taib, adik beliau. Itu saksinya, tapi udah meninggal semua. Sudah lama mungkin di internal keluarga, tapi kenapa sampai baru sekarang muncul ke permukaan? Karena memang kalau dia mengaku klien kami misalnya salah satu anak, begitu kan, kami nggak akan masalahkan, atau mengakui bahwa ada pernikahan sebelumnya, begitu, ada pernikahan pertama. Ini kan yang kami kaget. Kemudian akhirnya ya udah sepakat deh, keluarga mau dukung kan begitu. Kami juga siap karena kami melihat juga, oh ternyata tidak diakui. Kami tersinggung, keluarga yang tersinggung sebenarnya. Kenapa sampai hari ini ibu saya tuh diminta untuk menjelaskan ini, karena keluarga besar tersinggung sebenarnya. Harus diutarakan ini, karena keponakan kami, maksudnya saya, cucu kami, keponakan kami itu harus jelas siapa bapaknya. Jadi menikah itu ada 2 kali, satu di catatan sipil 22 September, kemudian diulang di Al-Furqan 8 Oktober. Tuntutan kami minta adalah permintaan maaf, kemudian pengakuan terhadap baik terhadap pernikahan, ya kan begitu.
pengakuan nantinya ke anak. Habis manis sepah dibuang. Itulah kenyataan yang kini dirasakan Rosmawati. Yang paling memilukan, tentu saja perceraian yang terjadi antara Hotma dan Rosmawati, tepat ketika Rosmawati mengandung buah cintanya dengan Hotma. Sejak saat itu, Hotma tak pernah sedikit pun memberikan perhatian, bahkan hingga sang buah hati lahir dan besar. Demi menutup masa kelam dan sakit hatinya, Rosmawati bahkan sempat tak menceritakan semua fakta itu pada sang anak. Barulah saat putranya berusia 22 tahun, Rosmawati membuka semuanya. Pertemuan antara Rahmat Saleh dan Hotma memang sempat terjadi. Namun yang menjadi catatan, pengakuan dari Hotma secara terbuka yang hingga kini belum pernah mereka terima. Lalu, jika sampai batas waktu somasi selama 72 jam tak ada tanggapan dari Hotma Sitompul, benarkah Rosmawati akan menggugat ke pengadilan? Pertama kali itu ketemu sama Bauria ya, kakaknya bapak. Ya, saya ditanya saya siapa, untuk keperluannya apa ya, saya bilang saya dikasih tahu isinya ada bapak saya sih. Habis itu ya dilanjutkan ketemu sama Pak Hotma waktu itu. Intinya kita ketemu terus diterima waktu itu, tapi ya nggak ada publish, nggak ada apa-apa. Cuman kan kenapa sampai hari ini muncul, karena ada publish mengakui anaknya cuma 2 anak kandungnya. Itu yang, dan perkawinan ibu saya tidak diakui. Sebenarnya saya nggak mau, benar nggak mau. Cuman karena di situ terhina saya, karena saya nggak dianggap ya. Terhina banget di publik, dia ngomong di TV itu ya. Dia bilang istri dia hanya perkawinan 2 kali. Saya ini apa? Ya ini anaknya kok kabur statusnya. Nggak pernah dilihat, nggak pernah. Tidak pernah sama sekali Tidak pernah. bertanya kabar pun Tidak pernah. itu tahun 1976 sampai anak saya lahir, kebetulan tanggal lahirnya sama dengan Hotma. Kalau di somasi itu kan ada somasi 1, somasi 2, somasi 3 kan begitu. Nah, itu kami coba pelajari, lihat misalnya sampai minggu depan batas waktu habis, itu juga kami lihat perkembangannya terakhir bagaimana, baru kami bersikap. Seperti 2 kenyataan yang berbeda. Dikala Rosmawati berjuang seorang diri membesarkan putranya selama 45 tahun, sang pengacara yang saat itu rumah tangganya dengan Desire masih baik-baik saja, justru memberikan segala fasilitas untuk 2 putra Desire. Ia bahkan mengurus segala keperluan sekolah BAMS dan adiknya di luar negeri dan membuka rekening untuk mereka. Fakta inilah yang dilontarkan Hotma ketika perselisihannya dengan Desire mulai memuncak.
Fakta ini pula lah yang tentunya membuat Rosmawati Ginting harus mengurut dada, menyaksikan dan merasakan dua perlakuan berbeda dari Hotma Sitompul. Bersama Desire, Hotma membiayai dan menyekolahkan putranya ke luar negeri. Sementara pada anak kandungnya bersama Rosmawati, Hotma justru disebut-sebut tak mengakuinya dan menelantarkan sang putra. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua orang, saya urus enggak? Hah? Kawin-kawinnya semua siapa yang urus? Sekolahnya ke luar negeri bukan saya yang urus. Saya buka rekening kok di sana waktu dia sekolah. Semua tidak diakui. Satu hal nih buat kalian yang muda. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, tidak akan pernah ada penyesalan. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. My father leaves us when I was like 6 or something. Oh wow. Yeah, 6 Okay. years old. Seriously. Sampai SMA. Sampai SMA ya. berarti SMA memang my dad ada. Ah, My oke. dad come. Yeah. Baru akhirnya menikah lagi Iya, sama nyokap. my dad come tuh waktu gua kelas 1 SMA. Kan saya bilang ya, anak saya sampai S2 juga saya biayai. Ya? Iya, sesuai dengan kemarin sarjana komputer di BINUS saya biayai. S1, S2 di UI saya yang biayai. Alhamdulillah, walau saya nggak kaya tapi saya bisa menyekolahkan anak saya. Saya tetap saya. Kalaupun dibilang saya jelek, saya tidak jadi jelek. Kalaupun saya dipuji-puji, saya tidak jadi orang yang terpuji. Saya tetap saya. Dalam urusan asmaranya dengan wanita yang pernah ia cintai, Hotma Sitompul pun memiliki dua sisi yang berseberangan. Betapa tidak, setelah sekian lama meninggalkan Rosmawati dan sempat gagal mempertahankan rumah tangganya dengan istri kedua, Hotma pada akhirnya memilih Desire sebagai pelabuhan hatinya. Demi meluluhkan Desire, Hotma layaknya seorang budak cinta yang tak kenal menyerah, berjuang mendapatkan belahan hatinya. Sementara Nun jauh di sana, Rosmawati justru nelangsa ditinggalkan Hotma begitu saja. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi perhatian, bahkan pada putra kandungnya. Hotma justru menebar cintanya pada Desire dengan semerbak bunga nan indah yang ia kirim hampir setiap hari untuk sang wanita pujaan hati. Mami yang pilih, Tuhan yang pilihin kok, bukan mami yang pilih. Gitu ya. Iya. Gimana ceritanya mami bisa peka Tuhan memberi papa untuk mami? Gimana enggak? Tiap hari dikirimin bunga. Tiap hari dikirimin bunga. Padahal dia cuman tiap hari itu kasih ke tukang bunga, udah kasih memo untuk setahun. Tiap hari kirimin bunga. Sampai ibu bilang, nih orang gila dari mana sih tiap hari
kirim bunga buat kamu, udah gitu bunganya jelek lagi, bunga kampung lagi katanya gitu. Ya biasalah laki-laki mengejar ya sebelum mendapat manis ya. Ya intinya memang Bang Hotma pernah menikah dengan 3 wanita, ya kan? Ya istri pertamanya, terus istri keduanya maupun istri ketiganya mamanya Bams ini.